Selamat pagi, kita bertemu lagi di Sapaan Saat Teduh Klasik Jakarta Kalimantan. Kita akan memulakan saat teduh kita di pagi hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu yang menyertai kami sehingga kami Tuhan layakkan kembali untuk bangun di pagi hari ini, dan kami akan mengikuti saat teduh kami di pagi hari ini. Tuhan sertai dan mampukan kami untuk bisa memberi diri kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Akan kami bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyinya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 40 ini muncul saat bangsa Israel memang sedang dalam kekelaman karena berada dalam pembuangan di Babel. Kita melihat bagaimana di Yesaya 40 ini Allah melalui Nabi Yesaya berfirman ataupun bernubuat supaya Nabi Yesaya menyampaikan penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang dalam kekelaman penderitaan karena pembuangan di Babel. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yaitu supaya bangsa Israel bersiap menyambut penyertaan Allah, bersiap menyambut janji pembebasan dari pembuangan di Babel. Cuma dikasihi Tuhan, pada situasi ini, penghiburan ini ketika datang kepada bangsa Israel, tentu mereka akan merasakan kelegaan. Mereka merasakan kelegaan. Namun satu hal yang diharapkan untuk dikerjakan oleh bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, yaitu kita perhatikan bagaimana bangsa Israel disuruh dinyatakan ataupun harus memberi dirinya mempersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan yaitu persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan jalan yang dimaksud ini bukanlah jalan yang harus meratakan gunung dengan alat-alat berat, bukan jalan fisik, tapi sebuah jalan rohani yang harus dipersiapkan oleh seluruh umat secara aktif. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam rangka setiap lembah, gunung, bukit, tanah berlekuk harus diratakan. Ini digambarkan sebagai sesuatu yang adalah menjadi hambatan dalam hidup kita. Kelemahan, ketinggian hati, kesombongan, akar pahit, kebencian, dendam. Itu semua adalah tantangan-tantangan dalam jalan rohani kita yang harus kita ratakan ketika kita mau menyambut juru selamat. Persiapkan jalan bagi Tuhan, menyingkirkan segala hal yang hendak menghalangi kita untuk bisa menerima Tuhan dalam hidup kita. Dan tanah berlekuk, lembah, gunung, bukit, itu semua mewakili hal-hal yang bisa menghambat kita untuk menyambut kedatangan penyelamat tersebut. Demikian juga kalau kita melihat bahwa Yesaya juga menegaskan bahwa Allah sendirilah yang menjadi sumber penghiburan sejati. Yang kita sambut inilah sumber penghiburan. Karena itu ketika umat ada dalam kondisi menderita, kehilangan harapan di tanah pembuangan, Yesaya menyatakan bahwa Allah yang adalah sumber penghiburan itu
akan datang. Karena itu, si sumber penghiburan inilah yang akan memberikan penghiburan sejati, yaitu yang akan membebaskan mereka dari dosa dan penderitaan. Cuma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga melihat bahwa apa yang dinyatakan Yesaya kepada bangsa Israel juga dikutip oleh beberapa Injil di Perjanjian Baru, seperti Matius 3 ayat 3, Markus 1 ayat 2 sampai 3. Nah, ini juga menyatakan bahwa apa yang dijanjikan dan dinubuatkan di kitab Yesaya juga akhirnya mendapat kepenuhannya dalam kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Mesias yang juga bisa disebut sebagai kedatangan keselamatan bagi seluruh bangsa. Kedatangan Mesias bagi seluruh bangsa. Bahkan disebutkan dalam Markus bahwa Yohanes Pembaptislah yang dilihat dan dinyatakan sebagai suara yang mempersiapkan umat bagi kedatangan Kristus. Ya. Dan ini memperlihatkan kembali lagi bagaimana sebuah nubuatan digenapi. Ya, sebuah nubuatan. Karena itu apa yang bisa kita persiapkan jalan bagi Tuhan, maka yang harus kita kerjakan, kita bersifat proaktif dalam menyingkirkan seluruh hambatan rohani yang bisa menghambat kita untuk menerima Yesus Kristus, Sang Mesias itu dalam kehidupan kita. Karena itu, hiduplah dalam kerendahan hati, hiduplah dalam kesetiaan, ketekunan, karena itu semua adalah jalan dan cara Allah hadir dalam hidup kita. Ketika kita memelihara kebencian, memelihara kesombongan, memelihara ketinggian hati, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan jalan bagi iblis menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan, kita sambut kedatangan Kristus di nuansa dan momen Advent ini. Kita betul-betul memberi hati dan pikiran kita untuk dipenuhi oleh kesiapan kita menyambut Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita sambut kehadiran Sang Juru Selamat dengan hati yang terbuka, dengan iman yang teguh, dan hidup yang benar. Ini firman Tuhan untuk kita renungkan dan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan sapaan saat teduh kita di pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa, sekaligus kita akan menaikkan doa kita untuk Runggun Pondok Gede. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Saat ini Bapa, kami rasakan kasih setia Tuhan yang melayakkan kami untuk bisa kembali beraktivitas di pagi hari ini. Dan pada hari ini Bapa, kami mau memohon penyertaan Tuhan agar setiap apapun yang kami kerjakan berkenan di hadirat-Mu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, menjadikan segala sesuatunya baik dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kami juga mendoakan saat ini Bapa, secara khusus untuk Runggun Pondok Gede. Tuhan berkati pendeta emeritus, pertua diaken, penatua diaken emeritus, seluruh guru-guru KAKR, seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial, seluruh kepanitiaan, dan juga tim-tim ibadah yang ikut ambil bagian memberi hati dan pikirannya untuk melayani Tuhan dan jemaat. Tuhan berkati agar kiranya seluruh hamba-Mu satu hati, satu pikiran, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Berkati program-program Runggun agar semua dapat dikerjakan dengan baik, dan seluruh jemaat Tuhan dapat memberi hati dan pikirannya untuk ambil bagian dalam seluruh program-program Runggun yang ada. Kami mau juga mendoakan Bapa untuk kehidupan jemaat Tuhan satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan hadir dalam kehidupan jemaat-Mu di Runggun Pondok Gede, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat bertumbuh dewasa dalam iman. Kami percaya Tuhan akan memakai seluruh hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan di Runggun Pondok Gede menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati agar seluruhnya kami dapat hidup adil dan sejahtera,
Dan biarlah kiranya seluruh pemerintahan kami, dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat daerah yang paling rendah, Tuhan berkati agar bisa mengupayakan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan Bapa untuk suasana Natal nantinya, perayaan-perayaan ibadah yang akan kami lakukan. Tuhan berkati agar seluruhnya umat percaya bisa betul-betul ikut berhikmat untuk bisa memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru dengan betul-betul berpengharapan pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini harapan kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami, biarlah kami dapat beraktivitas di pagi hari ini dengan baik hingga nanti kami kembali bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini harapan kami, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.